mendengarkan dengan saksama dan mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada semuanya. Semoga jalan hari ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap aman sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita agar kita dapat berkumpul dalam acara seminar edukatif dalam memperingati hari Kartini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Kepala SMA Al-Quran Palembang, Ustaz Yusman Sutriansyah, SPDI MPD, Ketua Kurikulum SMA Al-Quran, Bunda Intan Paramida Wardani MPD, Kekasiswaan SMA Al-Quran Palembang, Ustaz Hafiz Sani SPD, serta Ustaz Muda dan para staf SMA Al-Quran Palembang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa menggunakan rasa hormat, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Intia SPSI MA, Fakultas Prodi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bidayah, untuk mengingat perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini yang diperingati pada tanggal 21 April 2026 dengan tema yang mengangkat semangat perjuangan Kartini. Semoga acara ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Askatozika. Kepada Saudara Muhammad Askatozika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila suzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kata sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang yang saat ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang Bidang Kesiswaan, Ustadz David Sahri SPD. Kepada Ustadz David Sahri SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon Palembang, Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPD. Yang kami hormati Wakil Kurikulum SMA IT Al-Furqon, Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Yang kami hormati Dr. Itriah SPD SPSI MA selaku Kaprodi Psikologi Fakultas Sosial Humaniora dari Universitas Bina Dharma Palembang beserta rekan-rekan. Dan kami hormati juga Ustadz Bunda serta anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk hadir mengikuti serangkaian kegiatan kita di hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2026 dengan tema wujudkan lingkungan aman bebas pelecehan. Anak Ustadz semua dan kepada rekan-rekan yang dari Bina Dharma, mohon izin kami mewakili dari Ustadz Jusman karena Ustadz Jusman ada pekerjaan yang dilaksanakan. Kita ketahui Anak Ustadz dengan memperingati Hari Kartini ini merupakan momentum untuk mengenang jasa dari pahlawan kita yaitu Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi dan pendidikan seorang perempuan. Semangat beliau hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, berakhlakul karimah atau berakhlak mulia serta berkontribusi dalam bagi kemajuan bangsa. Harapan Ustadz kepada anak Ustadz semua dengan adanya kegiatan ini bisa menumbuhkan nilai-nilai keteladanan, bisa menumbuhkan semangat belajar, motivasi belajar dan memiliki rasa percaya diri untuk seluruh anak Ustadz semua dalam mencapai cita-cita yang akan diinginkan. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan kepada kata sambutan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz David Sahri SPD atas kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Family periode 2025-2026, Saudara Muhammad Gaisan Atullah. Kepada Saudara Muhammad Gaisan Atullah kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alakum min nafsin wahidah, ja'alakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Ustadz David Syahri SPD selaku Wakil Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang saya hormati Bunda Intan Paramida Wardiani MPD selaku Wakil Kepala Bidang Pendidikan. Yang saya hormati juga Ibu Itria yang saya lupa gelarnya, afwan Bu. Insya Allah tidak mengurangi sahabat saya dan beserta seluruh pihak yang telah sempat hadir pada acara kali ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menjalankan suatu momentum yang sangat berharga, yaitu seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini.
Seperti yang kita tahu, Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April, yaitu hari lahir Ibu Kartini, Ibu Raden Ajeng Kartini. Khususnya dalam bidang pendidikan dan kesetaraan, beliau telah sangat berpotensi dalam pengembangan pendidikan dan kesetaraan gender di Indonesia, khususnya di Indonesia. Di era saat ini, semangat Ibu Kartini tetap relevan bagi seluruh generasi muda. Kita diajak untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai, aman, dan mendukung seluruh pihak. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai perjuangan dan juga nilai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik itu Dewan Guru yang telah mempersilahkan kami dalam melaksanakan acara ini, ataupun pihak-pihak pembicara yang telah menyempatkan hadir pada acara kami pada pagi hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, baik yang terlibat langsung maupun yang di belakang panggung. Oke, mungkin semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran pada kegiatan pagi hari ini. Mohon maaf bila ada masih banyak kekurangan. Pada Allah kami mohon pun. In wajadtumul khata' minni astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Gaisan Atullah atas kata sambutannya. Wahli, kira-kira acara selanjutnya apa ya? Apa ya lo ya, aku juga penasaran banget sih. Semuanya kayaknya pada penasaran deh sama acara selanjutnya ini. Kira-kira penampilan seperti apa sih yang udah disiapin? Kurang tahu nih, kayaknya langsung kita sambut aja deh lo. Yuk. Mari kita saksikan penampilan dari tim musikalisasi puisi SMA IT Al-Furqon Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah, Li, menyentuh Masya Allah. banget ya penampilan tadi. Iya, benar-benar deep banget. Benar-benar mengingatkan kita dengan perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini dulu sih lo ya. Betul. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke acara inti nih, yaitu penyampaian materi. Hari Kartini itu bukan sekedar perayaan tiap tahun doang, tetapi reminder juga buat kita tentang perjuangan perempuan Indonesia, terutama dalam hal pendidikan dan kesetaraan. Bener banget, teman-teman, semangat Raden Ajeng Kartini itu masih relevan banget sampai sekarang, apalagi buat kita di generasi muda. Nah, lewat materi hari ini kita bakal diajak buat lebih paham dan lebih tahu nih tentang gimana sih peran kita khususnya sebagai pelajar dalam melanjutkan semangat Ibu Kartini di zaman sekarang. Dan pastinya materi ini bakal disampaikan oleh narasumber yang keren dan berpengalaman di bidangnya. Langsung aja kepada narasumber yang kami hormati, Ibu Dr. Itriah SPSI MA selaku Kaprodi Psikologi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Kepada Ibu Dr. Itriah SPSI MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswa SMA IT Al-Furqon yang sudah mengundang saya untuk membersamai siswa-siswi yang soleh-soleha ini. Perkenalkan, saya Itria. Anda bisa panggil saya Ibu Iit karena namanya singkat, jadi panggil aja Ibu Iit gitu ya. Jadi lebih singkat lagi namanya. Baik, demi memperingati Hari Kita Kartini dan semua siswa-siswa di sini ingin mengenang kembali bagaimana perjuangan Hari Kartini, maka kita belajar ya, sharing bersama gimana emansipasi Kartini yang kemudian akan kita lanjutkan di era digital saat ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin siswa-siswa di sini saya mau sapa dulu ya, Assalamualaikum. Kalau saya bilang, hai apa kabar? Maka Anda bilang, halo. Hai apa kabar siswa? Apa kabar siswa? Oke, baik. Oke, temanya sebetulnya yang lagi viral ya. Mungkin siswa-siswa pegang media sosial melihat banyak berita tentang pelecehan di UI. Ada yang menonton beritanya? Bagaimana pelecehan seksual itu terjadi di dunia pendidikan? Ya, ternyata di media juga kita bisa melakukan pelecehan. Secara apa? Secara verbal, gitu ya. Enggak menyentuh orangnya tapi kita bahas. Nah, itu salah satu bentuk pelecehan, ya. Nah, kita langsung saja bahas bagaimana lingkungan sekolah ini memberi ruangan yang nyaman. Ini lingkungan sekolahnya udah sangat nyaman ya. Sudah banyak tempat-tempat yang bisa membuat Anda nyaman. Misalnya di sini ada ruang kelas, ada kantin, kemudian teman-teman sekolahnya ramah-ramah, baik-baik. Guru-gurunya juga memperhatikan, orang tuanya support, salah satunya
Bunda Evi ini adalah salah satu orang tua dari siswa di SMA Al-Furqon ini. Nah, ini salah satu support system yang sangat baik ya. Jadi guru memberikan dukungan ketika siswanya ada ide, ada pendapat, ada ingin melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran, guru maupun orang tua mensupport. Itu adalah salah satu lingkungan yang aman dan nyaman. Ketika ada dukungan guru, gurunya memberikan dukungan, memberikan support, itu adalah salah satu prinsip yang paling penting bagi siswa ya. Nah, kita bahas tentang psychological safety atau kesejahteraan psikologis. Sekarang saya tanya kepada siswa, kalau misalnya, saya mau tanya, jangan malu-malu ya. Namanya siapa? Alfaira. Alfaira, kalau misalnya kamu sedang sedih, kamu lagi bad mood, apa yang kamu lakukan? Di rumah aja. Di rumah aja. Terus di rumah ngapain? Tidur, ya, good idea. Kalau Anda sedang sedih, tidur. Nah, berarti Safira merasakan kalau dia sedang sedih lebih baik tidur. Secara psikologis ketika dia sudah bangun tidur, dia mungkin tidak akan sedih lagi ya. Moodnya balik lagi nih, gitu. Ya. Nah, itu yang kita sebut dalam psychological safety. Kita tahu bagaimana caranya membuat diri kita ini aman dan nyaman. Nah, sekarang saya tanya yang cowok nih. Oke. Namamu siapa? Abiu. Saya mau tanya, Abiu, kalau Abiu lagi diejek temannya, apa yang Abiu lakukan? Diejek, Abiu kau nih kok baunya badan kau nih misalnya. Kok bau kau nih menyengatnya, nah misalnya diejek gitu. Terus Abiu ngapain? Di speaker bae. Oh, sepil ke bae. Oh, gak peduli. Mau ngomong apa temannya gak peduli. Ya, artinya Abiu merasa bahwa mungkin temannya bercanda. Oh, mungkin temannya gak begitu serius ngejek Abiu. Buat apa dipikirin? Betul sekali. Buat apa dipikirin ejekan temannya? Kenapa? Kalau kita pikirin itu bisa membuat kita stres, bisa membuat kita tertekan. Jadi kalau misalnya Anda diejek temannya ya terserahlah teman mau ngomong apa, biarinlah. Yang penting aku nggak berpengaruh pada aku gitu ya, nggak berpengaruh terhadap mental kita. Oke ya, itu salah satunya. Masalahnya memang sekarang itu yang paling sering kita hadapi itu adalah bullying. Ejekan verbal itu termasuk bullying. Jadi sekolah maupun teman itu harus peduli terhadap lingkungan sosialnya. Jangan sampai terjadi bullying. Terus bagaimana lingkungan kita ini membuatnya merasa nyaman? Ya, artinya mungkin salah satunya sekarang ya mengadakan kegiatan seperti ini adalah salah satu cara supaya kita tidak menghadapi banyak perilaku yang negatif gitu. Nah, banyak sekali bullying yang terjadi baik verbal maupun non verbal ya teman-teman. Nah, sekarang menurut kamu bullying itu yang gimana sih? Ayo, saya mau tanya. Apa yang kamu ketahui tentang bullying? Namanya siapa? Balkis. Banti, kira-kira bullying menurut Banti apa? Mengejek. Ejeknya gimana? Seperti itu. Apa? Gimana cara ngejeknya? Nggak tahu. Oke, saya mau tanya yang di belakang deh. Oke. Ada pengalaman, namamu siapa? Apa? Namanya siapa?
Akbar selama sekolah di SD SMA IT pernah menghadapi kekerasan? Pernah mengalami kekerasan? Tidak. Nah, menurut Akbar nih, bullying itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh melakukan bullying? Misalnya ngejek secara verbal, atau memukul teman, atau misalnya kurang baik terhadap teman. Apa? Kenapa? Mental down. Nah. Yang benar dong. Karena mental down. Nah, Apa? Hedoni mental? Apa tuh maksudnya? Boleh dijelasin? bikin tak pede itu no. Oh, nggak pede. Oke deh, kalau nggak pede biarinlah. Oke. Next slide. Jadi kalau kita di sekolah hindari kasus-kasus bullying supaya apa? Supaya kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, bagaimana lingkungan yang nyaman tuh ada 3 ya guys. Yang pertama, bebas ancaman fisik dan psikologis. Ya. Hindari caranya ngejek-ngejek temennya. Kalau temennya bau badan, ya janganlah diejek. Kasih tahu yang benar. Kamu besok ganti baju dong, atau pakai minyak wangi dong, gitu ya. Jadi harus seperti itu. Bebas ancaman fisik dan psikologis. Kita tidak boleh mengintimidasi teman. Ya, kalau temannya merasa kesulitan harus dibantu. Ya, kalau misalnya temannya merasa secara fisik dia sakit atau tidak nyaman, maka kita harus peduli, gitu ya. Lalu yang kedua, memberikan rasa nyaman. Bagaimana caranya memberikan rasa nyaman itu? Ya, Anda harus peduli dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi misalnya ada temannya curhat, ya Anda dengerin. Kalau ada temannya berkeluh kesah, Anda harus empati. Kalau ada temannya punya masalah, Anda harus memahami kira-kira butuh apa nih teman kita ini. Apakah butuh didengerin atau butuh disapa saja atau butuh ditemenin. Nah, jadi Anda harus membuat teman-teman Anda di lingkungan sekolah itu merasa nyaman. Nah, mendorong interaksi yang sehat. Nah, sekarang saya tanya, siapa ya yang akan saya tanya? Ya, sini saya mau tanya ini, namanya siapa? Nama saya Elvira. Elvira, oke, Elvira yang cantik. Nah, cakep. Oke, bagaimana cara Elvira berinteraksi yang sehat dengan teman? Ajak geng-geng aku nah. Ngajak geng aku biar bagus itunya, interaksinya. Itu ajak geng-geng aku nah, geng-geng, circle. Oh, jadi ajak teman-temannya ngegeng. Gitu. Oh, geng, berkelompok. Apa tuh maksudnya? Boleh dijelasin Kak? Nggak tahu juga. Oh, circle. Oke. Kenapa sih kok anak remaja itu suka ngegeng? Suka berkelompok? Misalnya satu kelompok 5, 3, 6, 7. Kenapa? Nah, saya jelasin kenapa anak remaja itu kok suka ngegeng. Karena apa? Masa remaja itu paling seneng dengan teman sebayanya. Jadi kalau teman sebayanya satu frame dengan dia, satu keinginan, satu tujuan, satu minat, itu biasanya dia buat geng, gitu, ya. Dia buat kelompok-kelompok kecil karena memang pada masa remaja itu tugas perkembangannya adalah bagaimana caranya dia dengan teman sebayanya itu bisa saling support satu sama lain sehingga dia buat geng-geng. Nah, makanya kalau misalnya di sekolah banyak kelompok-kelompok siswa yang muncul, ya kita perhatiin aja anak ini satu kelompok ini
arahnya positif negatif nih. Kalau misalnya gengnya arahnya positif, oh misalnya teman satu kelompoknya itu semuanya paling senang membaca. Nah itu kan salah satu interaksi yang positif. Oke, misalnya kelompok anak remaja laki-laki 5 orang buat dalam satu kelompok, satu geng. 5 orang itu semuanya hafal juz. Ya, juz berapa misalnya di Al-Quran? 30 juz. Semuanya senang hafalan. Wah, itu kan juga interaksi yang positif. Jadi kalau misalnya pada masa remaja itu ada geng atau kelompok-kelompok bermain bersama, memang itu adalah perkembangan sosial yang terjadi pada masa remaja. Kalau misalnya perkembangan sosialnya interaksinya positif, mengajak ke hal-hal yang benar, yang positif, berarti kelompok-kelompok itu bagus. Ya, karena apa? Karena pada masa remaja itu lingkungan yang aman menurut masa remaja adalah lingkungan di mana dia disupport oleh teman sebayanya. Nah, jadi kalau seandainya teman sebayanya nggak support, rasanya gimana? Kalau kamu nggak ada teman yang support kamu, nggak ada teman yang menegur kamu apa yang dirasain? Kesepian. Namanya siapa? Revan. Apa yang dirasain Rama kalau nggak ada teman satu kelompok atau satu kelas, nggak peduliin kamu, nggak negur kamu, yang kamu rasain apa? Sedih. Sedih. Sedihnya nangis? Enggak, apa yang dirasain? Kesepian. Oh, kesepian, loneliness, yeay. Betul, jadi remaja itu kalau dia nggak punya teman, loneliness, kesepian. Jadi jangan sampai interaksinya nggak ada. Jadi temennya jangan biarkan temen yang di dalam kelas itu sendirian. Karena apa? Karena teman akan merasa kesepian. Nggak kasihan nih temennya kesepian gitu, ya. Jadi kalau misalnya dia sendirian, nggak punya teman atau tidak ditegur oleh teman satu kelompoknya atau dikucilkan oleh teman satu kelompoknya, dia akan merasa kesepian, ya. Oke, nah ini lingkungan-lingkungan yang aman. Tadi saya sudah jelaskan, remaja harus dilindungi secara fisik dan mental. Harus bebas dari stigma-stigma yang negatif, nggak boleh menakut-nakuti temannya, nggak boleh menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Kemudian jangan membuat teman-temannya menjadi trauma dengan sikap kita yang kurang menyenangkan. Karena kalau misalnya ada sikap teman sebayanya nggak menyenangkan, biasanya antar teman itu akan merasa trauma. Ya, next slide. Nah, lingkungan bebas pelecehan itu enggak artinya adalah verbal, non-verbal, mau fisik dan lain sebagainya itu harus dihindari. Jangan sampai membuat dampak-dampak trauma atau kecemasan yang berlebihan. Ya, enggak boleh memukul antar teman, tidak boleh mengejek, kemudian tidak boleh juga melakukan hal-hal yang di luar batas norma. Anda juga harus sering membuat edukasi, seperti ini adalah salah satu edukasi gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini safety first-nya ya, rasa aman berpendapat. Nah, sekarang saya tanya, kalau di kelas Anda ditanya oleh gurunya, ada pertanyaan? Nah, itu siapa yang paling sering bertanya? Siapa? Siapa yang paling sering bertanya kalau di kelas? Hah? Ya, kenapa sih kalau ditanya oleh gurunya ada pertanyaan enggak? Enggak ada, kenapa kok enggak ada? Kenapa kok enggak pernah bertanya kalau di kelas? Karena sudah memperhatikan guru jadi udah paham gitu. Oh udah paham, jadi kalau gurunya udah jelasin dari awal sampai akhir Anda memperhatikan udah cukup jelas ya, jadi nggak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Oke.
Oke, kalau misalnya Anda berpendapat dengan teman sebaya, kira-kira diterima enggak? Kalau kamu misalnya punya pendapat dengan teman-teman kamu, mana yang paling sering diterima atau ditolak? Diterima kalau Diterima. Oke, kalau ditolak rasanya gimana? sakit. Pendapatmu kalau ditolak sakit? Sering? Kecewa? Sering kecewanya atau enggaknya? Enggak, oke. Jadi kalau misalnya temannya berpendapat, Anda harus mendengarkan pendapat temannya, ya. Jangan pendapat temannya itu diejek, ya. Jadi harus didengarkan, harus empati, harus memahami kira-kira pendapat teman ini apa sih, gitu. Kira-kira apa sih yang diinginkan oleh teman kita ini, ya. Kita harus mendengarkan pendapat. Oke. Jadi kalau kita sering mendengarkan pendapat teman, menghargai teman, berempati, biasanya dampaknya adalah kitanya sendiri itu akan merasa percaya diri. Ya, jadi nggak apa-apa Anda berpendapat, punya ide, disampaikan aja, nggak boleh diem aja. Harus speak up. Oke, saya nggak setuju nih pendapat saya. Saya maunya begini, saya punya ide begini. Speak up aja, bilang. Ya, kalau misalnya di rumah Anda merasa tidak suka dengan pendapat orang tuanya, jangan diem aja. Ma, saya punya pendapat ini. Sampaikan saja. Ya, tapi cara menyampaikan pendapatnya harus dengan sopan. Kalau Anda tidak suka pendapat temannya, Anda harus diawali dengan maaf ya teman, aku punya pendapat ini loh. Saya punya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi Anda harus menyampaikan maaf dulu, baru sampaikan apa pendapat Anda. Kalau misalnya nanti diterima atau tidak pendapatnya, ya itu nanti tergantung dari kelompok-kelompoknya, gitu ya. Oke. Kemudian next slide. Nah, ini ciri-ciri psychological safety ya, saling percaya ya, saling percaya sama temennya ya. Dan teman yang diberi kepercayaan pun juga harus memberikan kepastian terkait dengan kepercayaan tadi. Misalnya temennya memberikan informasi terkait dengan kalau ada ujian, kalau ada informasi di sekolah, itu juga harus diberikan informasi dengan benar, gak boleh bohong, gak boleh memberikan informasi yang salah, gitu ya. Kemudian harus berkomunikasi secara terbuka, sampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, cita-cita dan seterusnya. Kemudian jangan takut salah ya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu trial and error. Coba dulu ya. Jangan takut dulu sebelum mencoba. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak berani naik sepeda motor atau naik sepeda, ya harus belajar dulu, trial dulu. Kalau jatuh ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi jangan takut mencoba, harus berani mencoba. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah dukungan sosial. Anda harus memberikan dukungan sosial kepada siapa? Teman sebaya. Kepada siapa lagi kita harus beri dukungan? Kepada saudara kita sendiri, saudara kandung. Terus orang tua juga harus memberi dukungan kepada anak-anaknya. Guru harus memberikan support system yang baik ketika di lingkungan sekolah. Tidak boleh toksit. Nah, sekarang saya tanya, toksit itu apa sih? Oke, anak Gen Z pasti udah tahu ya, toksit itu apa? Apa toksit? Ada yang tahu toksit itu apa? Apa? Hah? Toksit itu apa? Kasar. Ya, toksit itu adalah salah satu sikap yang kita lakukan kepada orang lain, bisa berupa verbal maupun non verbal.
Ya, kalau biasanya toksit itu lebih kebanyakan kalau pada masa remaja adalah toksit negatif. Ya, nah jangan buat lingkungan sekolah kita banyak toksit. Toksit itu biasanya perilaku-perilaku negatif atau baik verbal maupun non verbal yang negatif. Next slide. Nah, bagaimana kalau kita dapat dukungan sosial, memiliki kesejahteraan psikologis, ini pasti akan baik bagi pada remaja. Nah, pertama kalau dia memiliki kemampuan atau kesejahteraan psikologis yang baik, maka si remaja akan bisa menerima dirinya dengan baik, bisa berhubungan positif dengan teman sebaya, bisa mencapai tujuan dan cita-cita. Ini anak SMA IT tuh cita-citanya apa sih? Apa cita-citanya? Ingin menjadi ustazah? Ingin menjadi apa? Hah? Apa cita-citanya? Ustazah, ustaz dan ustazah. Terus apa lagi? Apa cita-citanya? Ingin menjadi dokter, ingin menjadi apa lagi? Guru, apa lagi? Apa? Psikolog, boleh. Jadi cita-citanya apa saja ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan diri. Jadi kita harus ada tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah mencapai cita-cita, mencapai harapan, memenuhi keinginan dan kebutuhan di masa depan. Next slide. Oke, nah ini dampak positifnya ya. Dampak positifnya kalau lingkungannya aman, bisa percaya diri, bisa berempati. Negatifnya apa? Negatifnya akan merasakan kecemasan. Ya, kecemasan, kemudian perilaku-perilaku agresi itu akan terjadi. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Saya mau kasih games buat siswa. Semuanya berdiri, berdiri. Oke, siswa semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Saya mau kasih ice breaking buat siswa ini supaya nggak ngantuk, supaya semangat. Ayo berdiri semuanya. Oke, sudah siap? Kalau saya bilang tawa, Anda harus melakukan ha. Ya. Jadi kalau saya bilang tawa, Anda harus ha. Jelas ya? Instruksi saya tawa, Anda harus melakukan hanya ke kanan, hanya ke kiri. Jelas? Kemudian kalau instruksi saya injak bumi, prok 3 kali. Ya. Jelas? Nanti kalau salah dihukum ya, kalau salah dihukum. Kemudian instruksi yang ketiga, kalau saya bilang apa ya? Kalau saya bilang sapa, Anda salaman sama temennya. Hai, gitu. Ya. Jadi gini, kalau saya bilang sapa, hai. Ya. Jadi ada berapa instruksinya? Ada 3. Kalau saya bilang tawa, apa? Ha. Kalau saya bilang injak bumi, prok. Kalau saya bilang sapa, Anda harus salaman dengan teman di sebelahnya. Sudah jelas? Jelas? Jelas, oke. Kita mulai ya, kita mulai. Sapa, salam. Belum kompak ini, belum kompak. Kalau instruksi saya sapa, Anda harus ha. Kalau saya bilang tawa, Anda harus ha. Kalau sapa, salaman sama temennya. Kalau injak bumi, prok. Jelas? Oke. Injak bumi, tawa.
saya bilang tawa, ha, kiri kanan. Kalau saya bilang injak bumi, prok, prok, prok. Kalau saya bilang sapa, salam sama temannya, hai. Kalau salah dikasih hukuman nanti. Oke, mulai ya. Mulai. Tawa, injak bumi, salam. Tawa, injak bumi, salam. Tawa. Mana tolek kanan tolek kirinya? Oke. Sudah bisa ya? Jadi saya kasihnya 3. Tawa, injak bumi, salam. Cepat ya. Tawa, injak bumi, salam. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sudah ya. Semoga sudah nggak ngantuk ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, perkembangan emosi remaja yang paling penting ya teman-teman, ada 3 hal. Emosi itu intens, seperti saya katakan tadi, anak remaja itu sering bad mood ya. Sering bad mood, sering merasa sedih, sering merasa emosinya berubah-ubah ya. Jadi kalau perkembangan emosinya intens, negatif ataupun positif, selagi Anda bisa mengatasinya dengan baik, maka Anda masih berada tahapan kesehatan mental yang baik ya. Kemudian ketika Anda merasakan emosi yang kurang nyaman atau emosi yang positif, itu perlu regulasi. Seperti tadi, kalau dia merasa sedih, tidur. Kalau Anda merasa lelah, boleh olahraga, dengar musik. Kalau misalnya Anda butuh energi yang banyak, Anda bisa olahraga. Ya. Kalau misalnya Anda senang berkomunikasi dengan temannya, cerita sama temannya, Anda bisa curhat sama temannya, ngobrol hal-hal yang positif. Ya. Jadi perkembangan emosi pada masa remaja itu, selagi masa remaja itu bisa mengatasinya dengan baik, bisa mengungkapkannya dengan baik, maka masih berada tahapan pada kesehatan mental. Tetapi ketika ada masa remaja yang emosinya nggak bisa terkendali, sedihnya berkepanjangan atau bad moodnya berkepanjangan, itu salah satu ciri dari gangguan kesehatan mental. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman, kita harus cari cara bagaimana mengatasi emosi ketidaknyamanan tadi. Kalau Anda menangis boleh saja, tapi jangan lama-lama. Merasa sedih boleh saja, tapi Anda harus mencarikan solusi bagaimana caranya mengatasi kesedihan. Anda gak boleh sendirian di suatu tempat, sendirian melamun atau sedih berkepanjangan atau tidak mau menegur temannya. Nah, itu artinya regulasi emosinya kurang baik. Ketika regulasi emosi teman-teman siswa kurang baik, maka itu akan berpengaruh kepada kesehatan mentalnya atau kesejahteraan psikologisnya, ya. Next slide. Nah, kalau pada masa remaja yang jelas Anda harus saling tolong-menolong antar teman, ya. Jadi di sekolah ini kalau kata gurunya piket kelas, ya tolong-menolong, ya. Kalau kata gurunya Anda harus besok misalnya ujian, Anda harus mempersiapkan ujian. Jadi ketika ada temannya merasa sakit, harus saling tolong-menolong. Jangan sampai media sosial atau misalnya HP atau teknologi itu akan berpengaruh terhadap sikap kalian yang tadinya sering nolong temennya, karena sibuk dengan main HP-nya Anda nggak peduli gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi perilaku prososial, tolong menolong antar teman,
tolong menolong pada gurunya, peduli dan berempati kepada guru itu harus penting sekali dilakukan. Tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Bagaimana yang menyimpang itu? Ya, misalnya Anda sering ngobrol dengan lawan jenis di beda tempat, atau Anda misalnya melakukan perilaku-perilaku negatif kepada teman, misalnya jahil terhadap temannya. Nah, ini adalah lingkungan yang tidak. Tapi saya yakin sekolah IT Al-Furqon ini sudah dibekali pengetahuan atau tata cara bagaimana bersikap baik sesuai dengan norma-norma agama, sesuai dengan norma-norma budaya kita di Indonesia ya. Next slide. Nah, kasus nyata paling banyak di sekolah ya. Tadi saya sudah katakan paling banyak itu di sekolah bullying. Jadi dari sekarang Anda harus belajar untuk bersikap baik dan saling menghormati teman-temannya. Ya, harus saling peduli dengan temannya. Hindari perilaku bullying ya, mengejek, mengata-ngatai temannya, bersikap negatif, hal-hal yang membuat lingkungan sekolah atau teman sebaya yang kurang nyaman harus dihindari. Next slide. Nah, ini kasus bullying mungkin teman-teman pernah membaca ya. Jadi sampai meninggal dunia gitu ya. Kemudian tawuran. Ini adalah kasus-kasus yang paling sering terjadi kepada masa remaja. Karena tadi apa? Karena masa remaja itu sering berkelompok, sering ngegeng, maka kadang-kadang muncul sikap-sikap yang negatif yang kemudian mengarah pada perilaku negatif. Jadi cikal bakal untuk melakukan perilaku bullying itu memang terjadi pada anak-anak sekolah ya. Jadi dihindari hal-hal yang negatif itu harus dihindari. Jangan sampai perilaku bullying itu terjadi di sekolah. Jadi Anda harus saling memberikan support kepada teman, kepada guru, kepada lingkungan sekolah agar membuat lingkungan sekolah ini menjadi nyaman. Next slide. Nah, upayanya apa? Di sekolah harus memberikan edukasi tentang anti bullying. Di sekolah harus menumbuhkan sikap empati. Di sekolah harus membuat kebijakan yang tegas supaya anak-anak siswanya itu mengerti bahwa itu adalah perilaku yang salah. Harus memberikan dukungan psikologis yang baik, ya. Oke, next slide terakhir. Nah, peran-peran kita di dunia institusi, kalau kami di di kampus itu selalu memberikan selalu melaksanakan berbagai penelitian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bullying ini jangan sampai terjadi pada sekolah-sekolah. Ada strategi-strategi yang kita lakukan untuk pencegahan anti bullying atau pelecehan di dunia pendidikan. Terakhir, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, lingkungan yang aman, saling support, saling memberi dukungan itu sangat penting. Psychological safety, Anda harus speak up, harus memberikan dukungan kepada temannya, harus saling support, itu penting. Dan di sekolah itu harus memberikan lingkungan yang nyaman bagi siswanya. Ketika ada masalah pada siswa, guru harus mendengarkan, harus memberikan konseling, harus memberikan dukungan supaya lingkungan sekolah ini semakin nyaman dan aman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Silakan, 3 pertanyaan ya. Silakan. Ada yang mau curhat? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bercerita dan menanyakan sesuatu? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Farisia dari
Perkenalkan, nama saya Farisia dari kelas 10 Batani. Izin ingin bertanya, kenapa sih pelecehan kepada perempuan itu tetap terjadi meskipun korbannya itu tuh udah menutup di auratnya kayak gitu, Bun? Oke, kenapa sih pelecehan pada perempuan itu sering terjadi padahal perempuan itu sering sudah melakukan norma-norma yang benar, menutup aurat, memakai hijab, memakai pakaian yang benar ya, tapi kok pelecehan sering saja terjadi. Nah, kenapa pelecehan sering saja terjadi? Karena memang pelecehan itu banyak sekali pengaruhnya. Bukan hanya kita yang kemudian berpakaian rapi begini kemudian muncul pelecehan. Jadi kadang-kadang pelecehan itu yang pelakunya ini kenapa kok dia melakukan pelecehan? Bisa saja karena pengaruh lingkungannya ya, atau pengaruh informasi yang dia dapatkan, atau pengaruh pergaulannya dengan teman sebayanya yang kemudian dia melakukan perbuatan tersebut. Ya, kalau misalnya kita kemudian jadi objek pelecehannya, ya itu berarti yang melakukan pelecehan tersebut itu mengalami masalah psikologis. Bisa saja dia mengalami masalah mental, ya, atau dia pernah mengalami trauma yang yang berat, yang kemudian akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang pelecehan tadi. Orang yang sering mengalami kekerasan, orang yang sering mengalami ejekan, orang yang sering mengalami bullying itu biasanya yang menjadi pelakunya. Ya, jadi pelaku itu adalah orang yang pernah mengalami masalah psikologis yang berat. Ya, orang yang pernah mengalami perlakuan yang kurang baik ya, atau yang kurang menyenangkan. Nah, biasanya itu. Nah, jadi kita yang kadang-kadang menjadi objek pembicaraan atau objek pelecehan itu sebenarnya imbasnya kepada kita itu tidak ada ya. Kalau tidak menyentuh kita atau tidak berdampak negatif terhadap kita mungkin tidak ada masalah. Tetapi yang berdampak negatif itu adalah lingkungan sekitarnya gitu ya, yang merasa tidak nyaman ketika dibicarakan, menjadi objek pembicaraan verbal atau pelecehan verbal. Ya, jadi pelaku-pelakunya ini secara moral memang pernah mengalami masalah-masalah psikologis yang berat. Jadi pelakunya pernah mengalami pelecehan mungkin, atau pelakunya ini pernah mengalami tindakan kurang banyak dukungan dari keluarganya, atau mungkin dia pernah mengalami bullying dari teman sebayanya, sehingga perilaku-perilaku trauma tadi yang membuat dia melakukan perbuatan yang negatif. Ya, jadi basicnya ketika orang mengapa melakukan perilaku di luar norma itu biasanya ada pengalaman buruk yang dia alami, bisa terjadi sejak kecil atau ketika dia bergaul dengan teman-teman sebayanya, yang kemudian sebagai bentuk balas dendam terhadap perlakuan yang pernah dia terima, sehingga kemudian dia melakukan perbuatan yang negatif. Ya, oke, itu jadi kita yang berpenampilan begini ya tetap harus istiqomah ya, harus menjaganya dengan baik supaya tidak menjadi bulan-bulanan para pelaku yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Asalkan mereka tidak memperlakukan kita secara fisik dan lain sebagainya, kita tetap berada pada sisinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Fizaram dari kelas 11 Abbas. Saya ingin izin bertanya pertanyaan, Dok. Selain dampak lingkungan, hal apa yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi remaja, Dokter? Selain lingkungan, hal apa yang mempengaruhi kondisi psikologis kita ya?
Yang paling berpengaruh adalah kalau pada masa remaja biasanya teman. Ya, teman sebaya itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi psikologis para remaja. Terus yang kedua, orang tua. Orang tua itu memiliki dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi psikologis kita. Ya, kalau orang tuanya attention, perhatiannya baik, memberi dukungan, memahami, demokratis, kemudian mengerti kita, mau mendengarkan kita secara psikologis, kita aman. Ya. Nah, kita speak up, didengerin, kita berkeluh kesah, dipahami. Nah, itu dukungan orang tua, itu penting. Ya. Selain itu, kalau di sekolah guru pasti teman-teman di sini punya guru yang disayangi. Ada nggak? Ada nggak guru yang difavoritkan? Ada. Biasanya guru favorit tuh kayak apa sih? Guru yang kalau misalnya contoh kita curhat itu selalu. Iya, guru yang paling favorit kalau di sekolah itu adalah guru yang mau dengerin siswanya. Ya, guru yang bisa menjadi tempat curhatnya. Kalau ada butuh siswa, gurunya ada. Kalau ada masalah siswanya, gurunya mau dengerin ceritanya. Ya. Nah, guru yang selalu ada buat siswanya, itulah guru yang difavoritkan. Guru yang peduli pada siswanya, itulah guru yang difavoritkan, yang disenangi oleh siswa. Kalau siswanya merasa kesulitan, ada guru yang mau membantu dengan baik dari awal sampai akhir kesulitannya tersebut, biasanya itu guru yang paling disenangi. Ya, oke. Apalagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Apa yang terjadi pada orang yang telah mengalami bullying dan pelecehan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi kalau ada siswa yang mengalami pelecehan atau bullying? Yang terjadi pada siswa yang mengalami pelecehan dan bullying adalah stres, depresi, ya, kecemasan, trauma. Nah, itu secara psikologis akan dialami oleh siswa. Ya, bagaimana cara menghindari itu? Teman-temannya nggak boleh melakukan pelecehan, nggak boleh melakukan bullying, nggak boleh melakukan intimidasi. Supaya apa? Supaya temannya tidak trauma, supaya temannya tidak mengalami kecemasan, supaya mentalnya sehat. Ya, jadi bagaimana supaya mental kita sehat? Berarti lingkungannya harus lingkungan yang sehat. Ya, tidak boleh mengintimidasi, nggak boleh membullying, nggak boleh melakukan pelecehan, tidak boleh mengejek. Supaya apa? Tidak terjadi trauma, tidak terjadi kecemasan, tidak terjadi masalah-masalah kesehatan mental lainnya. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga semua siswa dapat memahami dan bisa menerapkan lingkungan yang sehat supaya siswa semua bisa mengalami kesejahteraan psikologis yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Li, keren banget ya materinya, banyak Keren hal banget. baru yang bisa kita ambil. Bener banget loh. Terutama di bidang pembulian dan sebagai kita khususnya perempuan, cara mengatasi kekerasan seksual, bagaimana kita mencapai lingkungan yang aman dan nyaman, bagaimana kita melakukan pelecehan seksual itu, bagaimana cara kita melakukan dan menghadapinya.
Bener banget sih Lu, pokoknya lingkungan kita tuh harus terjaga aman dan nyaman. Terutama kita nih perempuan-perempuan harus pinter-pinter jaga diri. Semoga apa yang disampaikan tadi membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk berkembang dan gak takut untuk berprestasi. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, penyerahan sertifikat dan cindera mata kepada Ibu Dr. Itriah SPSI MA dan foto bersama. Baiklah kepada Ustadz Bunda, Ketua Pelaksana dan Ibu Dr. Itriah SPSI MA, kami persilakan untuk berfoto bersama dan kepada seluruh peserta untuk tetap berada di tempat dan mengikuti arahan panitia. Astagfirullah. Kami informasikan kepada seluruh siswa untuk bisa berdiri karena kita akan melaksanakan foto bersama, dan kepada Ustadz Bunda untuk segera menuju ke depan ya, berbaris kepada dengan ustadz-ustadznya. Ya. Yuk silakan maju nak, maju, oke. Ya. Yang di belakang boleh maju mengisi kekosongan yang di depan. Dimiringkan Bunda, diserongkan badannya, ya. Ustadz, boleh Ustadz? Oke, yuk nak, sini nak, gabung sini nak. Ya, beberapa. Dah. Baik, terima kasih. Kami harapkan untuk bisa duduk kembali kepada seluruh siswa. Nadira dan Nadira. Untuk kepada peserta mohon untuk duduk kembali. Juga kepada Ustadz dan Bunda dipersilakan untuk duduk ke tempatnya kembali.
Alhamdulillah, akhirnya tibalah kita di penghujung acara seminar edukatif Hari Kartini pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadi langkah awal untuk kita terus berkembang dan berani berkarya di kemudian harinya. Karena sejatinya semangat Kartini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dilanjutkan. Mari kita menjadi generasi yang berani bermimpi, berani bersuara, dan berani mengambil peran. Karena hari ini kita bukan hanya penerus Kartini, melainkan kita adalah Kartini di masa kini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam memandu jalannya acara, dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya Lulu dan saya Lili. Kami selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan kepada seluruh anggota family untuk segera mengambil posisi untuk foto bersama dengan pemateri kita pada hari ini. Dan kepada siswa yang lain kami persilakan untuk bisa melaksanakan istirahat dan silakan ambil steknya di kelas masing-masing bersama wali kelas atau pendamping. Dan kepada anggota family dan rohis duta tetap berada di aula. Kita akan melaksanakan foto bersama. Silakan kepada anggota family seluruhnya. Seluruh anggota family. Silakan nak. Gaizan mana Gaizan? Ada? Gais